Oke, halo teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait Simulink dan kontrol PID. Sebelumnya, izin perkenalkan diri kembali. Aku Ahmad Zain dengan 3 dimensif terakhir 065. Kita mulai aja biar nggak lama. Yang pertama, apa itu pemodelan sistem? Pemodelan sistem dalam dasar sistem kontrol adalah proses fundamental untuk menerjemahkan dinamika sistem fisik nyata ke dalam bahasa matematika agar perilakunya dapat diprediksi dan dikendalikan. Langkah ini tuh menjembatani dunia fisik dengan teori kendali melalui penerapan hukum fisika dasar, seperti hukum Newton atau Kirchhoff, yang diubah menjadi persamaan diferensial. Model yang dihasilkan biasanya dalam bentuk fungsi ahli, transfer function atau ruang keadaan state space berfungsi sebagai fondasi utama untuk menganalisis kestabilan, melakukan simulasi komputer, serta merancang controller yang presisi tanpa perlu mengambil resiko melakukan uji coba langsung pada perangkat keras yang mahal atau berbahaya. Nah, kita akan mencoba membuat yang namanya adalah model tank level ya. Di sini udah aku buat juga. Nanti kita bakal ngebuat rangkaiannya seperti ini dan aku udah nyoba untuk membuatnya. Nah, kayak gini. Teman-teman buat mencarinya gampang ya sebenarnya. Jadi teman-teman bisa mencari aja nama-nama bloknya di sini. Misalkan kayak ini. Ini namanya RAM. Nanti kita cari aja di sini. Namanya RAM. Tuh. Nah, di sini ini namanya gain, sum, gain, scope, derivatif dan gain. Nanti kita sambung-sambungin aja gitu. Nah, nanti teman-teman bisa teman-teman bisa menggabungkan menggunakan ini. Nanti kita gabung-gabungin aja. Jangan lupa diedit dulu. Misalkan ini gainnya kita ubah ke cafe. Ini udah benar, listnya udah benar. Ini kita ubah ke R. Ini untuk scope untuk melihat datanya, derivatifnya ini A gitu. Nanti kalau misalkan kita jalankan, contoh ya, ini udah kita jalanin, kita lihat. Nah, grafiknya itu akan seperti ini teman-teman. Gitu. Nah, selanjutnya itu kalau misalkan teman-teman melihat ya, sekarang kita akan masuk ke dalam yang kedua. Ini untuk model tank level. Pembuatannya kayak itu tadi. Kalau misalkan teman-teman mau kita buat ulang, boleh. Misal kayak gini ya. Tekan 2 kali. Tulis saja tadi namanya RAM. Ini namanya gain. Ini namanya sum. Gain lagi. Scope. Gain juga. Derivatif. Nah, nanti kita sama-samain aja. Ini udah, ini udah. Ini kita sambungin. Ini bisa kita iniin ya. Bisa kita ubah posisinya gimana dia nanti tuh ngadepnya ke arah sebaliknya gitu. Gitu.
Nah, ini bisa kita rotate, berarti dari sini rotate lagi. Nah, ini tinggal sambung, sambung, sambung. Ini jangan lupa kita sambung ke scope-nya. Ini jangan lupa kita rotate juga. Kayak gini. Jadi nanti kita bisa nyambungin ini ke sini, kita nyambungin ke sini, yang ini kita sambungin ke sini. Nah, udah jadi. Jangan lupa kita edit dulu. Ini tadi KF. Oke, yang ini R. Oke, ini A. Ini udah benar, udah benar. Oke. Kayak gitu ya, sama-sama ya, mirip. Udah benar. Scope-nya kita lihat, ini kebalikannya. Gitu. Kalau yang ini atasnya. Gitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah model mass spring damper. Model mass spring damper atau massa pegas peredam itu adalah model mekanika dasar yang menjelaskan getaran dan redaman suatu sistem. Nah, model ini terdiri dari 3 elemen yang saling terhubung. Nah, massa M yang mewakili inersia, pegas K yang memberikan daya pemulih, dan peredam atau C yang menghilangkan energi. Nah, perilaku dinamisnya diatur oleh persamaan diferensial orde kedua dengan rumus seperti berikut. Dengan analisis koefisien redaman atau C, di mana dia menentukan respons sistem. Redaman kurang atau berosilasi, redaman kritis tercepat tanpa osilasi, atau redaman lebih perlahan tanpa osilasi. Model itu benar-benar fundamental dalam perancangan teknik, seperti pada sistem suspensi dan struktur bangunan. Kita bakal lihat rangkaiannya. Nah, seperti ini. Nanti kita bakalan coba ngebuat ya modelnya. Nah, sebelumnya sudah aku buat juga mass spring damper kayak gini. Itu proses pembuatannya juga sama ya, kita ngelihat semuanya. Nah, nanti kita tinggal gini-gini aja, tekan 2 kali. Ini tadi namanya apa, step, kita tulis step. Nah, begitu. Yang ini gain, kita tulis gain. Oke, yang ini namanya sum, cuman bentukan rangkaiannya dia lebih kompleks gitu. Pas kita giniin ya, sum. Ini kan dia kan versi yang digedein gitu. Dia kayak zoomnya agak digedein gitu. Nah, itu. Berarti ini zoomnya itu dia nambah. Jadi ada plus sama minus gitu. Nah, jadi misalkan kita gedein kayak gitu. Nah, ya kalau misalkan udah bisa kita sambungin dulu. Ini kesambung ke yang lain. Ini jangan lupa sambungin dulu. G-nya banyak ya, ada 3 lagi. Berarti gain 1 2 3. Oke. Kita bakal pakai 3 gain. 1 di bawah sini. Ini bakal kita formatnya kita ubah ke flip block kayak gini. Yang ini juga sama, kita bakalan flip block juga atau Ctrl I ya biar lebih cepatnya. Nah, oke, kalau misalkan sudah, ini kita taruh di bawahnya. Dan ini kita jangan lupa ngasih integrator dan scope. Jadi ada integrator, ada scope. Integratornya jangan lupa kita bikin 2. Kita taruh di sini 1 dan di sini 1. Lalu ada scope di bagian sini. Ini bisa kita sambungin dulu, kita sambungin. Jangan lupa kita sambungin yang bagian ini ke sini dan yang ini itu ke sini. Lalu ini jangan lupa kita sambungin ke bagian bawah sini. Yang plus,
yang ini ke minus. Jangan lupa kita setting-setting lagi bentukannya. Kalau misalkan sudah di setting-setting, nanti dapatlah hasilnya kayak gitu. Misal kayak gini contoh ya, kita run. Nah, hasilnya kayak gini. Ini ya kalau yang belum setting ya. Kalau yang setting itu kayak gini. Nah, kayak gini hasilnya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Itu adalah servo motor DC. Nah, DC servo motor atau motor servo arus arah adalah jenis motor DC yang dirancang khusus untuk memberikan kontrol posisi sudut, kecepatan, dan torsi yang sangat akurat. Motor ini merupakan bagian dari sistem servo closed loop yang memerlukan 3 komponen utama. Motor DC sebagai aktuator, sensor posisi, biasanya encoder atau potensiometer untuk memberikan umpan balik atau feedback, dan rangkaian kontrol seperti driver motor atau microcontroller. Rangkaian kontrol membandingkan posisi aktual motor dari sensor dengan posisi yang diinginkan atau set point. Nah, perbedaan antara keduanya yang disebut error digunakan oleh rangkaian kontrol untuk menyesuaikan daya yang disuplai ke motor, memastikan motor bergerak dan mempertahankan posisi target dengan presisi tinggi. Keunggulan utama adalah kemampuan torsi tinggi pada kecepatan rendah dan akurasi posisi yang sangat baik, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi yang memerlukan gerakan terkontrol dan berulang, seperti robotika, mesin CNC, dan perangkat otomatisasi. Kita akan melihat sebuah rangkaian simulasinya ya. Oke, seperti ini teman-teman. Ini ada bagian rangkaian rumus-rumusnya. Ini contoh penggunaannya, dan ini contoh rangkaian di simulasinya. Ini udah juga aku buat itu di sini. Nah, sama ya. Dengan langkah-langkah yang sama juga. Kalau misalkan kita buat langkah-langkahnya, ini sama semua. Kayak gini-gini sama. Nanti jangan lupa kita setting semua, dan jangan lupa kita rangkai sama ya, urutan-urutannya sama kayak tadi gitu. Nah, nanti ini jangan lupa di setting kayak gini. Ini 1, ini KT gitu. Yang ini gain, oke. Yang ini jangan lupa dibuatin kayak gitu. Plus minus minus, ini parameternya 5, ininya B, ininya KB, ininya R. Itu. Nanti ketika teman-teman running, hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian PID. Nah, sebenarnya ada lagi ya di sini tuh harusnya, yaitu soal PID-nya. Cuman sayangnya aku belum memasukkan atau belum sempat memasukkan sebelumnya. Mohon maaf juga teman-teman. Karena ada kendala dari PID itu, penempatan PID itu sendiri. Sebelumnya kita akan coba ngebuat dulu. Nah, jadi sebenarnya kan ada ini ya, PI itu kan singkatan ya. Jadi yang pertama itu adalah membentuknya proporsional, integral, dan derivatif. Dan sebelumnya PI di dalam sistem dasar kontrol adalah sebuah algoritma kontrol umpan balik yang sangat umum digunakan. Nah, tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan error antara set point, nilai target yang diinginkan, dan proses variabel, nilai aktual yang terkode dalam sistem, dengan menghasilkan sinyal kontrol yang sesuai. Nah, sebelumnya, dari aksi proporsional itu sendiri, dengan fungsi, itu adalah menghasilkan output yang proporsional langsung terhadap besar error saat ini. Ini memberikan respon cepat, tapi jarang dapat menghilangkan error sepenuhnya, meninggalkan steady state error atau error sisa, dengan rumus kontribusi yaitu P out sama dengan KP dikali E T. Selanjutnya adalah aksi integral atau I-nya ya, dengan fungsi menghilangkan steady state error dengan mengakumulasi atau menjumlahkan semua error masa lalu dari waktu ke waktu.
Jika error terus ada, aksi integral akan terus mendorong output kontrol hingga error 0. Dengan kontribusi rumus I out sama dengan KI, rumusnya kayak gitu ya. Aku juga kurang tahu ini ya. Dan yang terakhir adalah derivatif, aksi derivatif. Aksi derivatif itu dengan fungsi adalah bertindak sebagai peredam. Dan komponen ini memprediksi kesalahan di masa depan dan memberikan tindakan korektif berdasarkan seberapa cepat kesalahan diperubah. Nah, ini tuh membantu meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Tapi baik lagi, kekurangannya adalah sensitif terhadap noise atau gangguan pada sinyal pengukuran karena turunan dari sinyal yang bising bisa menjadi sangat besar. Itu. Nah, ini untuk contoh rangkaian PID dan udah aku buat juga ya teman-teman di sini. Nah, di sini rangkaiannya. Ini aku ngambil dari salah satu rangkaian aja, rangkaian-rangkaian yang udah kita buat atau ini rangkaian dalam rangkaian, subsistemnya gitu. Jadi dari model PID ini, subsistem itu adalah simulasi dalam simulasi. Jadi lebih gampang dan nggak ribet karena kalau misalkan simulasinya dikeluarkan itu bakal panjang banget. Jadi kita bakal membuat simulasi dalam simulasi. Biar apa? Biar lebih ringkas. Itu. Sama ya, dengan pencariannya namanya subsistem. Kita cari konstan, jangan lupa di setting ke 0,3, masuk ke bagian sum, langsung kita masuk ke bagian rangkaian namanya ini komponen PID ya. Kita ngebuatnya kayak gini. Lalu masuk ke bagian subsistem. Nah, dari rangkaian ini akan masuk ke subsistem dan langsung ke sini teman-teman. Angka 1. Makanya 1. Jadi dia masuk langsung connect ke sini. Itu. Ya, kayak ini contohnya ya. Nah, nanti kalau sudah, dia bakal langsung keluar dan menghasilkan nilai di display dan scope ini dengan grafik. Contoh ya, kita run aja. Nah, kalau misalkan udah, nilainya segini nih. 0,299. Dengan scope-nya, kayak gini bentukan scope-nya. Kayak gini. Oke. Gitu. Nah, kita coba lihat ini, RAM-nya udah benar. Kalau yang dari sini scope-nya kayak gini ya, bener ya. Ini udah benar semua. Oke, ini outnya jangan lupa. Ini harusnya in, benar. In outnya jangan lupa. Gitu. Ini displaynya dengan nilai segitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan lagi PID ini. Tuh, ini jangan lupa nih. Itu maksudnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang quarter core model. Nah, DC servo motor adalah motor DC yang dimana dia memang dirancang untuk kontrol posisi itu. Jadi yang kayaknya ada kesalahan juga ini teman-teman. Sepertinya ada kesalahan juga ya dalam quarter core model. Jadi kita bakal setting lagi aja. Quarter core model itu sebelumnya adalah model matematika yang disederhanakan dan umum digunakan untuk menganalisis dan merancang sistem suspensi kendaraan. Itu. Sebelumnya aku juga mohon maaf ya karena ada kesalahan. Kita bakal lanjut ke bagian rangkaian aja. Ini contoh rangkaiannya. Dan udah aku buat juga ya. Ini ya, quarter core model dari yang kayak gini. Yang di bawahnya dia memang lebih kompleks ya, jujur lebih kompleks, tapi bisa lah. Kita coba run aja. Kita lihat hasilnya. Hasil dari scope-nya seperti ini. Scope yang pertama dan yang kedua itu seperti ini juga, sama dengan hasil nilai RAM-nya udah benar dan dia pun sama. Itu teman-teman. Oke, itu aja mungkin yang bisa aku jelaskan ke teman-teman semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video lainnya.